profesi itu kan menyangkut aspek privat, Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu, yang sekarang dihancurkan, Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Ya, saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Supansa dan setelah di mana saja Anda berada. Menjelang sidang putusan Bambang Trimulyono yang mungkin akan digelar beberapa minggu ke depan, ya kita tentu berharap ya bahwa putusan ini betul-betul bisa mengakhiri ya polemik mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah menyita perhatian kita semua. Dan kita melihat bagaimana situasi di persidangan itu betul-betul kadang berlangsung secara panas. Bagaimana Bambang Trimulyono ya kadang juga menyerang para saksi ya, demikian pula Gus Nur. Belum lagi para pengacara yang kadang bersitegang adu mulut dengan jaksa ya karena perbedaan pandangan ya dalam kasus ini. Dan tentu kita bertanya ya, dari sekian peristiwa itu apa sih sebenarnya yang mendasari atau paling tidak mencoba ya melihat ke belakang kenapa Bambang Trimulyono begitu bersemangatnya untuk kemudian membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi, yang menurut kita ini untuk apa ya, mempersoalkan hal-hal yang tidak seharusnya dipersoalkan banyak persoalan lain yang tentu ya bisa diurus ketimbang harus membuang waktu ya, belum lagi resiko yang harus ditanggung daripada pilihan sikap yang dilakukan Bambang Trimulyono ini. Tetapi kita sejauh ini belum bisa memahami ya apa sih sebenarnya motif ya, ada situasi apa yang membuat Bambang Trimulyono seperti itu, apa keadaan yang membuat Bambang Trimulyono begitu ya seolah-olah ya hendak mendongkel Pak Jokowi dari presiden, seolah-olah hendak menjatuhkan wibawa presiden. Kalau hanya sekedar menjatuhkan, apa sih ya untuk seorang Bambang Trimulyono? Dia juga bukan seorang anggota DPR, dia juga bukan seorang pejabat negara, dia juga bukan seorang menteri yang dipecat. Tetapi kenapa dia berperilaku seolah-olah memiliki kebencian yang teramat sama Pak Jokowi, seolah-olah punya dendam. Sekalipun demikian ya, Bambang Tri sering mengatakan bahwa ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sejauh itu kepikiran-pikirannya ya, padahal masih banyak hal lain yang bisa dilakukan untuk kebaikan warga negara dan bangsa. Kita akan coba menyimak dulu ke belakang ya, apa sih situasi yang kemudian membuat Bambang Trimulyono kemudian melakukan yang menurut kita ini adalah sebuah tindakan yang gila ya, menggugat ijazah palsu Pak Jokowi dengan segala macam resiko yang harus ditanggungnya. Mari kita simak. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun. Gitu. Dan saya masuk penjara 2,5 tahun, saya pulang Pak, keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Profesi itu kan menyangkut aspek privat Pak. Saya harus mencari makan untuk keluarga saya, gitu, yang sekarang dihancurkan Pak. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Ya, saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, ya toh. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu loh. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya, nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa Pak, gitu, ya kan? Mas Bambang Tri jalan sendiri nggak takut? Gimana Pak? Jalan-jalan sendiri nggak takut? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat? Saya sudah dibeginikan, gitu. Nggak ada bedanya saya mati dan hidup lagi kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Ya, apa yang diungkapkan oleh Bambang Trimulyono sepertinya memang ada situasi yang ya menyebabkan dia begitu bersemangat untuk kemudian mengungkap ijazah palsu daripada Pak Jokowi. Ya,
Dari statement yang dia ungkapkan nampak kekesalan ya, dan ya kejengkelan yang begitu dalam ya. Dan bagaimana situasi keluarga inilah yang kemudian sepertinya memicu ya tindakan ya yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono. Bagaimana dia mengungkapkan ketika di penjara ya, lalu kemudian begitu dia keluar, istri beliau pun sudah hamil. Ketika ditanya siapa yang menghamili, dia juga tidak menjawab ya. Dia tidak berani mengungkapkan bahwa itu adalah si ini, tetapi dia mengatakan bahwa itu bukanlah anak dia, yaitu bukan anak saya. Tetapi kok yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Ini kemudian menjadi lucu ya. Istrinya yang hamil, dihamili orang karena dia ditahan. Itu pun dia ditahan karena dia telah membuat ya buku yang itu kemudian dia dipidana. Dan ketika istrinya bermasalah, orang lain yang disalahkan dengan dalih bahwa seharusnya negara harus melindungi ya keluarganya. Persoalannya tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga yang tidak beres, yang tidak becus, sehingga ketika terjadi ya harus tanggung resikonya. Kenapa orang lain yang kemudian disalahkan? Kenapa rejim yang disalahkan? Bahkan menurutnya bahwa bagaimana identitasnya, keluarganya itu kemudian dikaburkan, tidak ada KTP, tidak ada KK. Ketika dicari dia sudah tidak punya lagi keluarga. Menurutnya begitu zalimnya ya rejim ini terhadap dirinya. Inilah yang kemudian sepertinya akumulasi yang menjadikan Bambang Trimulyono termotivasi kuat ya untuk kemudian membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Tetapi yakinlah bahwa ini tidak akan pernah terwujud, karena kita semua memahami bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah asli. Dan ternyata bahwa ya apa yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono ini memang sepertinya diliputi karena faktor ya keluarganya yang menurutnya telah hancur ya. Keluarganya telah dihancurkan sehancur-hancurnya ya. Karena telah dihancurkan sehancur-hancurnya, maka dia pun ya mengambil keputusan ekstrim ya, melakukan sebuah tindakan yang menurut kita ini sebuah tindakan gila. Tetapi pada akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kelakuannya, dan termasuk ya tentu orang-orang yang telah ikut ya mencoba mempublikasikan membantu, diantaranya adalah Gus Nur ya, karena telah membantunya dalam memberi panggung podcast yang kemudian berujung viralnya berita ini, yang hari ini mereka berdua sedang didakwah dan telah menjalani ya proses pemeriksaan di pengadilan. Kita berharap bahwa ini bisa cepat selesai dan mengakhiri polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.